منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai kajian kitab baru Al-Firqatun Minhajul Firqah An-Najiyah, jalan hidup, jalan tata cara beragamanya Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Wa Taifah Al-Mansurah, dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita? Apa sih sifat-sifat orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah pada malam hari ini Pak, kita akan mengawali kajian itu. Yang pertama, bab yang pertama, Al-Firqatun Najiyah. Kalau diterjemahnya coba Mas Adi lihat anunya. Satu-satu. Kalau di sini dari halaman Oh iya Pak, dari halaman 1 Pak. Yang pertama, Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah, jami'an, semuanya, jangan bercerai-berai. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Hadis ini Pak, ayat ini Pak, menjadi dasar bahwasanya kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang i'tisam, berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Tali Allah maksudnya agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus Pak, tali Allah yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ibnu Abbas mengatakan hablullah, Al-Qur'an itulah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Wasiratuhul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus. Jadi Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dari ayat ini Pak bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya apa? Orang yang selamat, kelompok yang selamat adalah kelompok yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu Pak, kalau fanatik dengan apa? Islam. Apapun yang diperintahkan oleh Islam, kita akan memegang teguhnya sampai mati Pak. Kita siap mengorbankan jiwa kita untuk agama kita. Enggak masalah itu Pak, bahkan itu masyru'. Kita akan mengorbankan segalanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu fanatik yang benar Pak. Kalau sudah perintah agama Pak, jangan tolak-toleh. Jangan tolak-toleh. Kita tidak boleh fanatik dengan selain agama, enggak boleh Pak. Dengan ucapan Pak Yai. Kalau Pak Yai itu Pak, kalau ngomong Pak, lihat dulu. Kalau sesuai dengan agama kita ambil, kalau enggak kita buang. Ucapan ustadz, kita enggak boleh Pak menerima ucapan ustadz karena ustadznya enggak boleh. Kita menerima ucapan ustadz karena apa? Kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau enggak sesuai Pak, buang. Sebagaimana kita ketahui Pak, ulama itu pewaris para nabi. Tapi kalau yang diomongkan bukan hasil warisan Pak, jangan diambil. Jangan diambil. Warisan Nabi itu apa? Cuma 2 Pak, Quran dan Sunnah. Kalau ada Pak Yai, Ustadz, kok ngomong Pak menyelisihi Quran dan Sunnah, berarti itu bukan warisan.
bukan yang dia warisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang diberikan warisan Pak, artinya ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambilnya bukan karena Pak Yainya, tapi karena apa? Sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh Pak fanatik dengan manusia, nggak boleh Pak. Kenapa? Manusia selain Nabi bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ambil bukan karena orangnya Pak, tapi karena benarnya. Kalau salah, ya kita tolak Pak. Kenapa? Kita harus sadar yang namanya manusia bisa benar, bisa salah. Dalam ayat ini Pak Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai. Sekarang subhanallah Pak, ada Islam model ini, ada Islam gaya ini Pak. Islam bukan gaya-gayaan Pak. Islam itu apa? Masalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai dengan wahyu, ambil. Kalau nggak ada wahyunya, jangan diambil. Sekarang Pak, orang kalau ada perselisihan Pak, lihat ini pendapatnya kelompok siapa? Oh, kelompok ini, berarti bukan golongan saya. Jangan boleh seperti itu Pak. Ini pendapat siapa? Golongan ini, dasarnya apa? Oh begini, oh kok nyelisih kelompok saya? Saya pendapat kelompok saya tinggalkan, saya mengambil pendapat kelompok lain karena apa? Sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu Pak, kita dapat di banyak madhab Pak. An-Nawawi rahimahullah, itu madhabnya Syafi'i, itu cuma nisbahnya saja Pak. Bukan berarti kalau keluar dari madhab Syafi'i nggak dia ambil, enggak. Dalam banyak hal Pak, An-Nawawi rahimahullah itu menyelisih madhab Syafi'i. Itu menyelisih madhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia lihat Pak, ulama yang bermadhab Syafi'i dalam hal ini nggak sesuai, menurut dia lebih sesuai pendapat ulama yang lain. Contohnya Pak, masalah hukum makan daging onta, masalah batalnya wudhu karena makan daging onta. Hampir semua madhab Pak mengatakan tidak batal. An-Nawawi mengatakan batal. Itu madhab beliau. Dan masih banyak Pak. Ibnu Hajar rahimahullah dalam bab ini yang ngambil pendapat ulama ini. Asy-Syafi'i rahimahullah, itu muridnya siapa Pak? Imam Malik. Apakah semua pendapatnya Imam Malik diambil oleh Imam Syafi'i? Enggak. Kenapa? Dia melihat Pak, mana yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Imam Malik itu guru beliau, akan tetapi ketika dia lihat ternyata ada pendapat lain yang lebih dekat dengan sunnah, beliau ngambil pendapat yang lain. Imam Ahmad rahimahullahu taala, itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Apakah semua pendapat Imam Syafi'i diambil oleh Imam Ahmad? Enggak. Kenapa beliau kadang-kadang meninggalkan pendapat Imam Syafi'i Pak? Karena beliau melihat dalam beberapa bab madhab di luar Syafi'i, madhab selain gurunya yang lain lebih kuat daripada pendapatnya Imam Syafi'i. Itu beragama Pak. Jadi beragama itu Pak, kalau kita melihat perbedaan, kewajiban kita apa? Mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jangan dikembalikan ke ucapan Pak Yai Pak. Tidak boleh. Ada orang mengatakan, ini pendapatnya begini, Pak Yai ku tidak ngono kok. Aku melo Pak Yai ku ae. Tidak boleh Pak. Itu berbahaya Pak. Itu semua ulama mengatakan yang seperti itu tidak boleh Pak. Tidak boleh. Allah mengatakan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan ke mana? Farudduhu ila Allahi war rasul, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jangan ketika kita melihat perbedaan Pak, kita kembalikan ke pendapat Pak Yai, ke ulama ini, ke mazhab ini, tidak boleh Pak. Kembalikan ke mana? Quran dan Sunnah. Kemudian ayat berikutnya, wa qala Allah Ta'ala wa la takunu minal musyrikin. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, mereka yang telah memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Jadi Allah mengatakan lanjutnya Pak, kullu hisbin
bima ladaihim farihun. Bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada kelompok. Oh, kalau kelompok saya begini, hebat. Dan satu mengatakan kelompok saya begini, hebat. Kebenaran, Pak, tidak diukur dengan apa? Kelompok. Kebenaran diukur dengan Quran dan Sunnah. Sekali lagi, Pak, kebenaran tidak bisa diukur dengan kelompok. Kebenaran hanya bisa diukur dengan Quran dan Sunnah. Jadi kita sekarang tuh anu, Pak, fitnahnya banyak sekali, Pak. Ada kelompok ini, Pak, macam-macam. Bahkan mereka sampai membuat anu, Pak, membuat semacam apa ya? Membuat semacam dawabit. Ketentuan kalau begini berarti kelompok ini. Kalau begini berarti kelompok ini. Enggak, Pak. Quran itu satu, Pak. Sunnah juga satu. Jangan mengkotak-kotak umat Islam. Jangan mengkotak. Bukan Salafi juga kelompok. Bukan, Pak. Salafi itu bukan kelompok. Salafi itu apa? Cara beragama, Pak. Beragama kita itu harus sesuai dengan bagaimana Nabi mengamalkan dan para sahabatnya. Bagaimana generasi salaf dahulu mengamalkan agama ini. Begitu kita mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla." Aku mewasiatkan kalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa itu, Pak, wasiatnya seluruh para nabi. Ketakwaan, Pak, itu wasiatnya seluruh para nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang seluasnya langit dan bumi. Uiddat, yang surga itu disediakan untuk siapa? Al-muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini, Pak, hakikatnya apa? Ketakwaan. Takwa itu apa, Pak? Wedi, takut. Kita takut kepada Allah karena kita takut, Pak, apapun yang Allah perintahkan kita laksanakan. Itu takwa namanya. Apapun yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, itu takwa namanya. Jadi kalau kita sudah mendengar perintah Allah kita laksanakan, kemudian kalau ada larangan kita tinggalkan, Pak, itu merupakan buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah takwa, Pak, takut kepada Allah, Pak, dimanapun dia berada, ini Allah kan bisa melihat dimanapun dia berada. Dia bisa nggak lepas dari pandangan Allah? Enggak. Karena itu, Pak, kalau kita cari muka pimpinan kita, Pak, di depan baik, di belakang buruk. Kenapa? Ketika kita di belakang, pimpinan kita tidak melihat kita. Tapi kalau kita mencari muka Allah, mau sembunyi di mana? Tidak bisa. Jadi Allah, Rasulullah mengatakan, Pak, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'i wat ta'ati. Dan aku wasiatkan kalian untuk taat, mendengar dan taat kepada pimpinan-pimpinan kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun kalian sedang dipimpin oleh siapa? Seorang budak dari Habasyah. Kalau itu menjadi pimpinan kalian, taati. Tapi ingat, Pak, ketaatan kepada pimpinan tidak mutlak. Kita wajib taat kepada pimpinan-pimpinan kita selama mereka tidak memerintahkan atau tidak memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar hukum Allah, Pak, tidak boleh taat. Enggak boleh taat. Cuma kita tidak boleh memberontak. Cukup tidak taat, tapi jangan memberontak. Tapi perkara-perkara lain, Pak, yang tidak bertentangan dengan agama, kita wajib taat. Jadi jangan mengatakan, Pak,
karena dia menyuruh kepada hal yang dilarang agama, kemudian kita tidak taat, kemudian semuanya yang baik pun tidak kita taati. Keliru. Yang tidak kita taati itu Pak, perkara-perkara yang melanggar agama saja. Tapi yang tidak melanggar agama wajib kita taati. Umpamanya Pak, seandainya suatu saat pemerintah membolehkan judi, Pak, kan sangat mungkin dah Pak, sangat mungkin. Dulu yang kalian tua-tua Pak ngerti Pak nggih, masih ada SDSB dulu Pak nggih. Apa? Nalo Pak nggih, Nalo. Itu yang mengkoordinir dinas sosial dulu. Apa dinas sosial sama dinas olahraga kalau nggak keliru dulu. Di subhanallah Pak, orang banyak jual sawahnya untuk beli Nalo itu. Banyak orang kayak orang gila beli Nalo itu banyak sekali. Iya. Pemerintah mengatakan itu boleh. Tidak boleh Pak. Kita meski pemerintah membolehkan Pak, kita katakan itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ikut. Jangan karena kita melihat pemerintah menghalalkan Pak, kemudian kita ikut menghalalkan. Oh, pemerintah menghalalkan kok, apa enggak oleh? Tetap enggak boleh. Kalau kita menghalalkan sesuatu yang haram karena pemerintah kita menghalalkan kita, konsekuensinya apa Pak? Syirik. Dan syiriknya bukan syirik kecil tuh. Syiriknya syirik besar, keluar dari agama. Keluar dari agama Pak. Loh kok bisa? Iya. Allah mengatakan Pak dalam Al-Qur'an surat Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum rababam min dunillah. Mereka telah menjadikan para rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ayat ini Pak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan di hadapan salah seorang sahabat yang sebelumnya dia beragama Nasrani. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Jadi Adi bin Hatim ini Pak baru datang dari Syam karena lari. Di Syam dia masuk Nasrani karena adiknya tertawan dan masuk Islam Pak, sama adiknya dia disusul ke kota Syam. Dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adi bin Hatim masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi. Orang Yahudi dan Nasrani itu telah menjadikan para rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Loh, Adi bin Hatim itu heran Pak. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami itu tidak pernah menyembah para rahib kami. Tidak pernah sujud kepada pendeta kami. Tidak pernah rukuk kepada mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah menyembah pendeta dan rahib-rahib kami? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian kalian ikut menghalalkan karena pendeta kalian menghalalkan? Iya ya Rasulullah. Bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkan karena pendeta kalian mengharamkan? Iya ya Rasulullah. Apa jawaban lanjutan Nabi Pak? Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Dan kisah itu Pak dikisahkan oleh Allah agar menjadi ibrah bagi kita, agar menjadi pelajaran bagi kita. Seandainya kita melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan, hukum kita pun sama dengan mereka. Dan ini bukan cuma untuk ulama saja Pak, pemerintah sama. Seandainya suatu saat nanti Allah pemerintah kita waliyadzubillah Pak, mudah-mudahan tidak ada Bang ya. Kok ada pemerintah kita menghalalkan sesuatu yang haram Pak, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang Pak oleh orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sakit Pak, masih enggan menjalankan agama. Ketika ada sesuatu yang dihalalkan oleh pemerintah padahal Allah mengharamkan, itu dijadikan sebagai dalih. Kita kan wajib taat ulil amri. Ini kan ulil amri menghalalkan. Dijadikan pintu Pak, tidak boleh Pak. Jadi tidak boleh. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelah aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia nanti akan melihat banyak sekali perbedaan. Apa perintah Nabi? Ketika kita nanti melihat perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan Pak, perselisihan di antara kita,
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Subhanallah, Pak. Rasulullah memberitakan apa? Kalau ada perselisihan, Pak, kembalikan kepada sunnah Nabi, berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi, dan berpegang teguhlah dengan sunnah para sahabat. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah itu. Wa adlu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kalau orang, Pak, gigit dengan gigi depan, Pak, kuat enggak Pak gigitannya, Pak? Enggak. Ditarik protol, Pak. Tapi kalau gigi geraham, Pak, yang gigit, Pak, insyaallah kuat itu, Pak. Kan itu, Pak, kalau ada daging keras, Pak, kita gigitnya pakai depan pakai gigi geraham, Pak. Gigi geraham. Karena gigitan yang paling kuat itu merupakan permisalan, Pak. Sekuat itu kita memegang agama kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama. Agama itu, Pak, ketika Nabi meninggal, Nabi wafat, ada nggak tambahan agama, Pak? Nggak ada. Kalau ada sebuah amalan dilakukan, padahal amalan itu tidak dilakukan pada masa Nabi atau tidak diketahui oleh Nabi, kira-kira amalan itu bagian dari agama apa bukan? Bukan bagian dari agama. Kenapa? Itu tambahan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang, Pak, ada orang, Pak, ini kan kita kan mencari pahala. Loh, kalau kamu nyari pahala, ya mau ngasih pahala siapa? Wong yang mau ngasih pahala nggak nyuruh. Kalau sampean, Pak, ada orang, sampean punya pembantu, Pak. Kemudian pembantu ngomong sama orang, engkau lek awakmu ngene ambil jeraganku mau dikasih ini. Sampean ndak nyuruh, Pak. Kemudian dia, orang yang disuruh oleh pembantu sampean, diomong sampean melakukan, Pak. Kemudian dia nagih ke sampean. Sampean ngasih apa enggak? Pembantu berdusta apa enggak, Pak? Berdusta atas nama siapa? Majikan. Kalau ada orang melakukan ini bagian dari agama, ada orang membuat perkara baru, Pak, dia mengatakan ini bagian dari agama, dia berdusta atas nama siapa? Nama Allah. Dosa bid'ah paling besar, Pak, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala taftaru 'alallahil kadzib. Jangan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berdusta atas nama kita terima apa enggak, Pak? Enggak akan terima kita. Kita marah enggak sama dia? Marah. Itu implikasinya, Pak, enggak seberapa, Pak. Kalau berdusta atas nama Allah, implikasinya besar apa kecil? Besar. Karena itu, Pak, Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kemudian Nabi mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara baru dalam agama itu adalah perkara bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan ma'alnya, tempat akhirnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Imam Malik rahimahullah dalam sebuah perkataan yang masyhur, Pak, beliau mengatakan seperti ini: man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatan. Barang siapa yang membuat bid'ah dan dia menganggap bid'ah itu adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Perintah risalah itu, Pak, amanah apa bukan bagi Nabi? Dia wajib menyampaikan apa enggak? Wajib.
Kalau dia ada ajaran baik, bisa membawa orang ke surga, kok enggak disampaikan oleh Nabi? Nabi khianat apa enggak? Khianat. Kalau ada orang membuat sebuah bid'ah, Pak, dia mengatakan itu baik. Kalau dikatakan baik, Pak, berarti dicintai enggak sama Allah? Dicintai. Bisa membawanya ke surga apa enggak seandainya baik? Seandainya baik bisa membawa ke surga. Berarti ada jalan yang bisa membawa ke surga yang tidak disampaikan oleh Nabi. Berarti Nabi apa? Khianat. Kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Beliau menyitir ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmat kalian, nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Di masa ketika Nabi meninggal, Pak, Islam sempurna apa enggak? Sempurna. Kalau sudah sempurna, Pak, kalau ada tambahan tambah sempurna, yang pertama sempurna apa enggak? Enggak. Karena agama sudah sempurna, Pak, perlu tambahan apa enggak? Enggak perlu. Oleh karena itu, Pak, kalau ada orang berbuat bid'ah, dia mengatakan baik. Kalau sampai dia mengatakan amalan saya lebih baik daripada amalan Nabi, Pak, kafir dia. Oleh karena itu, Pak, kalau ada orang berbuat bid'ah, jurus pamungkas, Pak, yang enggak mungkin mereka bantah. Seandainya kamu melakukan seperti itu, saya melakukan sebagaimana Nabi mengamalkan, tanyakan, Pak, mana lebih baik? Mereka tidak akan berani mengatakan yang saya kerjakan lebih baik. Tidak akan berani mereka, Pak. Tidak akan berani. Karena konsekuensinya, Pak, kalau mereka mengatakan lebih baik, kafir mereka. Dan itu nggak ada khilaf. Dan itu tidak ada khilaf. Jadi Rasulullah mengatakan, Pak, kalau ada perselisihan yang banyak yang kita lihat, Pak, perintah Nabi apa? Kembali ke sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Jadi ketika melihat perselisihan, kembali kepada sunnah Nabi, itu manhaj salaf. Cara beragama kita seperti itu, Pak. Contohnya, Pak, termasuk perkara yang sering kita dapati, Pak. Kalau habis azan, Pak, kalau di negeri kita, Pak, habis azan ada apa, Pak? Ujian, penyanyian. Yang dipuji siapa, Pak? Subhanallah, Pak. Mereka dengan seperti itu, Pak. Di masa Nabi setelah azan ada apa? Enggak ada apa, Pak. Orang yang melakukan pujian itu, Pak, mengganggu orang enggak, Pak? Siapa yang diganggu? Orang yang sholat. Kalau kita tanya kepada mereka, seandainya saya adzan kemudian duduk sholat, kalau nggak sholat diam, biar orang nggak sholat terganggu sebagaimana yang ada pada masa Nabi, dengan orang yang pujian, Pak, afdal mana? Ya, sebagaimana sunnahnya. Itu masalah sunnah, Pak. Sunnah itu ada dua macam, Pak. Ini ada dua macam sunnah, Pak, yang harus kita perhatikan, Pak. Ada dua macam sunnah. Sunnah itu ada dua, Pak. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Tarkiyah itu, Pak, kita melakukannya karena Nabi melakukan, atau memerintahkan, atau mentakrirnya, Pak. Ada sebuah sunnah, Pak, kita tidak melakukan karena Nabi tidak melakukan. Itu namanya sunnah apa? Tarkiyah namanya, Pak. Sunnah meninggalkan. Artinya, Pak, dikatakan sunnah kenapa? Kita meninggalkan perbuatan itu karena Nabi meninggalkan. Contohnya, Pak, masalah pujian, Pak. Kenapa kamu tidak melakukan? Karena Nabi tidak melakukan. Itu namanya sunnah apa? Tarkiyah. Ketika ada orang, Pak, ketika Idul Fitri mau sholat pakai azan apa enggak? Enggak. Kenapa enggak pakai azan? Karena Nabi tidak melakukan. Itu namanya sunnah, Pak. Sunnah tarkiyah. Kita sunnah meninggalkan karena Nabi tidak melakukannya. Itu merupakan ketika kita meninggalkan sesuatu karena Nabi meninggalkan, Pak, kita meninggalkannya pahala apa enggak? Pahala. Itu pahala, Pak.
Justru ketika Nabi meninggalkan, kita mengerjakan, itu namanya bid'ah. Maunya Pak, setiap ada orang bersin membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Zikir apa bukan? Berzikir pahala apa enggak? Tapi ketika sampean meyakini bahwasanya membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar setelah bersin itu bagian dari sunnah, dosa apa enggak? Dosa. Loh, berzikir kok dosa? Ini alasan Pak. Ini alasan mereka yang suka apa? Suka bid'ah. Coba tanyaan Pak, seandainya salah bersin saya membaca alhamdulillah, sedangkan kamu membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, lebih baik mana? Kenapa? Sesuai sunnah. Oleh karena itu Pak, suatu saat ada orang Pak, kalau ada orang dari Madinah Pak, mau ihram, yang dari Madinah itu Pak mikotnya mana? Bir Ali. Bir Ali Pak ya. Bir Ali. Bir Ali dengan Madinah nggak terlalu jauh Pak, sedikit, paling cuma berapa belasan kilo. Nggak sampai 20 kilo, nggak sampai belasan kilo. Ada salah seorang tanya kepada salah seorang ulama besar Pak. Kalau nggak itu Imam Malik, kalau nggak itu Imam Malik. Kalau aku ihram dari Madinah boleh enggak? Jawab Imam Malik, enggak boleh. Apakah Allah akan mengadab aku hanya karena menambahi jarak ihram, jarak mikot cuma sekian mil saja? Allah akan mengadab aku. Apa jawab Imam Malik Pak? Bukan karena itu Allah akan mengadab kamu. Allah akan mengadab kamu gara-gara apa? Karena kamu menyangka perbuatan kamu lebih baik daripada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh Pak. Jadi kalau ada sunnah Pak, kita laksanakan sebagaimana sunnah. Ada lagi Pak, ada orang sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Jadi dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sunnahnya gimana Pak? Qobliyah subuh 2 rakaat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk sholat qobliyah subuh berapa? Lebih dari 2. Ya karena Pak, kalau sampai ke masjid Pak, gak usah tahiyatul masjid, langsung apa? Langsung qobliyah subuh. Langsung qobliyah subuh. Kecuali sampean datangnya sebelum adzan. Karena kalau sudah terbit fajar Pak, tidak boleh sholat kecuali 2 rakaat qobliyah subuh. Boleh nggak tak tambah rakaat ini? Ulama itu mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi melarangnya, tidak melakukan. Jadi kalau ada sebuah sunnah Pak, Nabi mengerjakan, kita melakukan karena Nabi melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, kita juga tidak melakukan karena Nabi tidak melakukan. Jadi kalau sampean Pak dalam sebuah keadaan kok tidak melakukan sesuatu karena sampean yakin Nabi tidak melakukan Pak, sampean sedang melaksanakan sebuah sunnah yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Dan ini perkara yang masyhur di kalangan ulama Pak. Jadi kalau sampean maunya Pak setelah baca Quran sampean tidak baca shadaqallahul azim umumnya. Kenapa saya tidak melakukan? Karena Nabi setiap baca Quran tidak baca shadaqallahul azim. Sampean itu Pak ketika tidak baca sedang melaksanakan sebuah sunnah. Sunnah apa? Tarkiyah. Karena Nabi tidak melakukannya. Ini hak kita harus Pak. Jadi untuk masalah ini Pak, kalau Nabi melakukan apa? Oh enggak saya lakukan. Itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang keempat, ala wa inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah menjadi 72 kelompok.
72 kelompok. Orang Yahudi itu Pak terpecah menjadi 71. Orang Nasrani terpecah menjadi 72. Wa inna hadhil millah, dan umatku ini sataftariqu ala 73 akan terpecah menjadi 73 kelompok. Wa wahidatun fil jannati wahyal jamaah. Dari 73 itu satu golongan yang dijamin surga. Siapa ya? Yang satu golongan itu wahyal jamaah. Adalah al-jamaah. Al-jamaah itu siapa itu, Pak? Al-jamaah itu Pak orang yang berada di atas al-haq meskipun dia sendirian. Al-haq itu Pak tolak ukurnya apa, Pak? Quran dan sunnah. Karena itu Allah mengatakan al-haqqu qulil haqqu min rabbik. Katakan hai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Wa fi riwayatin kulluhum finnar. Semua golongan ada di neraka. Illa millata wahidah, kecuali satu kelompok. Siapa satu kelompok itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang beragama seperti aku beragama dan sahabat-sahabatku hari ini. Di sini Pak. Jadi tolak ukurnya Pak. Al-jamaah itu siapa? Orang yang beragamanya seperti Rasulullah beragama dan sahabat-sahabatnya beragama. Oleh karena itu Pak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat. Amantum di sini siapa maksudnya? Sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Logikanya apa, Pak? Kalau mereka setelah beriman sebagaimana imannya para sahabat mereka dapat petunjuk. Kalau ternyata keimanan mereka, agama mereka tidak sama dengan imannya para sahabat, dapat petunjuk apa enggak? Enggak, sesat mereka. Inilah yang dimaksud dengan apa? Al-jamaah. Al-jamaah. Kemudian yang kelima, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Khatta itu membuat garis, Pak. Membuat garis. Jadi Rasulullah membuat garis, Pak. Satu lurus, Pak. Tidak bengkok. Lurus, satu sendirian. Kemudian qala hadza sabilullahi mustaqima. Rasulullah ketika membuat satu garis itu, Pak, ini adalah jalan Allah yang lurus. Cuma satu, Pak. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membuat satu garis yang lurus, Nabi membuat garis melintang, Pak. Melintasi satu garis yang lurus ini. Tapi banyak. Kayak sisir, Pak. Kayak seret. Kanan kiri ada, Pak. Jadi begini. Gagangnya seret itu, Pak. Itu jalan Allah SWT. Cuma satu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala hadhihi subul. Jalan-jalan yang melintang ini, yang banyak ini, yang melintasi jalan garis yang satu ini, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap jalan yang melintang ini ada setan yang mengajak orang untuk melewati jalan yang melintang ini, yang banyak ini. Summa qara'a qaulahu ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah ada berapa, Pak? Satu. Tapi lurus. Jalan selain Allah banyak apa enggak? Banyak. Allah mengatakan wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian tercerai-berai
dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, mewajibkan kalian untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan Allah itu cuma satu, Pak. Jalan selain Allah itu banyak apa sedikit? Banyak. Jangan mengikuti jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang, Pak, berani mengatakan kalau bukan kelompok saya dia akan masuk surga. Oh, subhanallah. Tidak boleh, Pak. Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang yang tidak akan masuk surga. Jangan mengatakan kelompok saya, Pak. Jangan, tidak boleh, Pak. Justru kelompok itu apa? Banyak mencerai-beraikan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang subhanallah, Pak, kelompok-kelompok itu banyak sekali. Apalagi kelompok itu didukung oleh kekuatan yang sangat besar, hartanya banyak umumnya, Pak. Subhanallah. Itu banyak kelompok-kelompok itu, Pak, itu banyak menyesatkan manusia. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Bahkan, Pak, sampai kelompok-kelompok itu membuat semacam apa ya? Aturan-aturan. Yang aturan itu kadang-kadang apa? Menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti kelompok, Pak, kok kelompok itu menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka orang itu telah menjadikan kelompoknya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena al-wala itu milik siapa, Pak? Milik Allah. Kita kalau mau muwalah, loyalitas, Pak, itu milik siapa? Hanya milik Allah. Al-wala itu, Pak, dalam agama begini, Pak. Sekarang kan kita sering al-wala wal bara, al-wala wal bara. Wala itu apa sih, Pak? Wala itu, Pak, kalau bahasa kita loyal, Pak, loyalitas. Jadi apapun yang disenangi, yang kita walai, kita menyenanginya karena dia senang. Apapun yang dibenci oleh yang kita walai, kita pun membencinya karena dia membencinya. Itu milik siapa, Pak? Milik Allah. Kalau ada organisasi atau kelompok, Pak, memerintahkan sesuatu yang sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencintainya bukan karena kelompok kita memerintahkannya, bukan, tapi karena itu sesuai dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Pak, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Benci karena sesuatu, benci terhadap sesuatu karena Allah membencinya, dan mencintai sesuatu karena Allah mencintainya. Innama tunalu walayatullahi bidzalika. Kecintaan Allah kepada kita, pertolongan Allah itu akan kita dapatkan hanya dengan itu. Artinya apa? Kita akan mendapatkan kecintaan Allah kalau kita mencintai sesuatu karena Allah mencintainya dan membenci sesuatu karena Allah membencinya. Para ulama mengatakan, Pak, membenci karena Allah membencinya, mencintai sesuatu karena Allah mencintainya, itu awsaqu ural iman. Ikatan iman yang paling kuat. Itu awsaqu ural iman. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah benci sesuatu karena Allah membencinya dan mencintai sesuatu karena Allah mencintainya. Kenapa, Pak, orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mencintai sesuatu yang Allah benci dan membenci sesuatu yang Allah cintai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Pak, au afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Sebelum itu ayat itu bunyinya apa? Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menghancurkan orang-orang sebelum mereka? Dammarallahu, Allah menghancurkan mereka. Ayat sebelum itu Allah mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum. Maka Allah pun menghancurkan amalan-amalan mereka. Di ayat yang lain, Pak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah marah. Melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa karihu ridwana, dan mereka membenci segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa ahbata a'malahum. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan amalan-amalan mereka. Jadi al-wala itu harus kita perhatikan, Pak. Wala itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berwala kepada manusia, Pak, tidak mutlak. Tidak mutlak. Oleh karena itu, Pak, kadang-kadang Pak kita kalau sudah tukaran dengan orang, Pak. Ini kebiasaan kita. Kebiasaan kita, Pak. Kalau kita itu sudah tukaran dengan orang, serangan dengan orang, kita juga serangan dengan orang yang tidak nyerengeni orang yang kita serengeni. Itu wala, Pak. Gak boleh, haram, Pak. Itu bukan hak kita. Kadang-kadang, Pak, kita sudah benci seseorang, kita ngajak orang lain untuk apa? Membenci orang kita benci. Kita bukan Tuhan, Pak. Itu bukan hak kita. Itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Karena orang lain pun sama, Pak. Kita senang enggak, Pak, kalau ada orang benci dengan kita, kemudian dia ngajak orang lain untuk membenci kita? Enggak senang, Pak, enggak gelem, Pak. Sama, Pak. Kita pun kalau sudah gak suka dengan orang, Pak, jangan ngajak orang lain untuk membenci orang yang kita benci. Enggak boleh, Pak. Kalau bisa, Pak, kita ngajak orang lain agar apa? Mengakurkan kita dengan dia. Mengakurkan kita dengan dia. Subhanallah, Pak. Kalau kita bermuamalah dengan orang, Pak, prinsipnya, Pak, kalau kita bermuamalah, kita mikir, Pak, ini nyakiti dia apa enggak? Tapi kalau kita diperlakukan orang, Pak, jangan selalu berharap, Pak, dia melakukan perbuatan yang selalu membuat kita senang. Jangan, Pak. Kita bergaul dengan siapa? Manusia. Kalau mereka melakukan berkata-kata yang pedas, kata-kata tidak enak, mereka manusia, Pak. Fa'arid anhum, abaikan. Arid itu, Pak, kalau bahasa kita cok direken. Cok direken. Cuek saja. Karena itu, Pak, orang yang bisa bersabar ketika orang lain berkata buruk, berkata yang menyakitkan, bertindak yang menyakitkan kepada kita, Pak. Kok kita mampu bersabar dengan sikap dia, Pak? Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Oleh karena itu, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat diwakili sama orang, Pak. Ya Rasulullah, innali qarabatan. Aku ini punya kerabat, ya Rasulullah. Kalau aku sambung, mereka mutus. Kalau aku berkata baik, mereka membalas dengan berkata buruk. Bayangkan, Pak, setiap kita sambung mereka mutus, setiap kita berkata baik mereka membalas dengan berkata buruk. Kalau kita digitukan kira-kira gimana, Pak? Hah? Balas buruk. Kalau kita balas buruk, Pak, terus bedanya kita dengan dia apa? Kita kadang-kadang, Pak, kenapa kita balas buruk, Pak? Kita merasa baik loh. Kita membalas buruk tapi kita merasa baik, dia yang buruk. Itu kedunguan, Pak. Kalau kita orang baik, Pak, ketika dia berkata buruk, seharusnya apa? Kita balas dengan yang baik. Baru, Pak, kita katakan kita baik, benar, Pak. Tapi kalau kita membalas dia dengan keburukan yang sama, kemudian kita mengatakan baik, sudah buruk perbuatannya. Itu terus sama saja akhirnya, nggak ada bedanya. Kalau kita melihat orang berkata baik, berkata buruk, Pak, kepada kita, kalau kita merasa kita baik, Pak, jangan balas keburukan dia dengan keburukan, tapi balaslah keburukan dia dengan kebaikan. Baru, Pak, kita bisa dikatakan orang baik. Ketika Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku putus kalau aku nyambung mereka mutus. Kalau aku berkata baik, mereka membalas dengan kata-kata buruk. Kalau aku berbuat baik kepada mereka, mereka membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Apa kata Rasulullah, Pak? La in kunta kama qulta. Seandainya yang kamu ceritakan itu benar, kamu mutus, selalu kamu sambung, kamu tidak pernah mutus. Kamu berkata baik, mereka balas dengan buruk, kamu tetap berkata baik. Apa kata Rasulullah?
fala yazalu ma'aka minallahi dhahir madum ta'ala dzalika. Senantiasa pertolongan Allah akan bersama kamu selama kamu pertahankan sikap kamu itu. Soalnya kita kan enggak, Pak. Ada orang berbuat buruk, antem gula blak. Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Dan itu berat, Pak. Tapi sebagai seorang muslim, Pak, kita harus legowo dengan apa yang Allah perintahkan dengan kita. Tidak boleh berat hati, Pak, kita melaksanakannya. Bisa apa enggak? Bisa, tergantung Pak mau apa enggak gitu aja. Termasuk Pak bergaul dengan dunia nyata seperti itu juga, Pak. Dunia maya juga sama, nggak ada bedanya, Pak. Kalau kita ada lihat orang berkata kasar, menyakitkan, sabar, anggap saja angin lalu, Pak. Selesai urusannya. Kalau sampai tanggapi dengan perbuatan yang sama, Pak, ya nggak akan selesai masalahnya. Bisa apa? Bisa tambah. Kalau kita anggap angin lalu saja. Anggap apa? Anggap angin. Insya Allah selesai masalahnya, Pak. Karena masalah kita itu, Pak, akan apa? Keburukan orang, Pak, akan berdampak buruk kepada kita kalau kita menanggapinya. Coba tidak ditanggapi, Pak. Selesai nggak masalahnya? Selesai. Kenapa nggak selesai masalahnya, Pak? Tanggapi. Ini sebuah kaidah, Pak. Ini sebuah kaidah. Kita, Pak, setiap pekan ngaji, Pak. Alhamdulillah. Itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang sangat besar. Kadang-kadang, Pak, yang namanya manusia, Pak, dia punya keperluan. Punya kerepotan. Kadang anak hukum. Itu biasa, Pak. Manusia itu biasa. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan. Umar itu, Pak, tiap hari ngaji sama Nabi? Enggak. Dia punya kambing. Dipelihara, diangon di atas gunung. Dia berdua. Dia berapa? Berdua. Dengan temannya. Gantian. Kalau hari ini aku yang angon, kamu yang tali. Kalau kamu yang angon, aku yang tali. Itu biasa, Pak. Kita tidak bisa, Pak, memaksa orang untuk ta'lim setiap hari. Tidak mungkin, Pak. Mustahil. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan. Justru, Pak, kalau kita paksa untuk ta'lim setiap hari, akibatnya apa? Tidak akan ada, habis ini, Pak. Habis. Itu biasa sudah. Karena manusia itu, Pak, punya kepentingan. Mereka punya keluarga. Mungkin keluarganya pengen jalan-jalan. Padahal keluarganya punya keperluan, ngantarkan keluarganya. Itu mau buat sesat, Pak. Itu apalagi sekarang, Pak, gampang, Pak. Kayak gini nih, Pak, itu ada rekamannya, Pak. Disetel ulang bisa. Disetel ulang bisa. Tapi kita berharap, Pak, mudah-mudahan kalau kita berhalangan hadir karena sebuah uzur yang syar'i, Pak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hadirnya kita mencatatnya sebagaimana kita hadir dalam sebuah majelis. Karena seorang mukmin itu, Pak, kalau sholat biasa berjamaah. Kalau dia nggak berjamaah, Pak, karena sakit atau karena safar, kalau halangan yang lain, Pak, sholat sendiri pahalanya pahala apa? Ya mudah-mudahan, Pak, sampai kalau nggak bisa hadir kok lihat YouTube umumnya oleh Allah Subhanahu dicatat sebagaimana sampai hadir dalam majelis. Itu harapan kita, Pak, karena Allah maha sayang dengan kita. Kalau sholat saja, Pak, digitukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan pahala bermajlis saat kita tidak bermajlis karena kita ada. Insyaallah, Pak, pekan yang ke depan, Pak, kita akan melanjutkan ke nomor yang ke. Nggih, mungkin ada pertanyaan, Pak. Jadi sampaikan kalau kita nanti umat Islam tapi kita betul juga. Nggih, betul. Merupakan sunatullah. Iya. Bagi kita ini berada di bulan yang mana ini akan merupakan ujian. Begini, Pak. Ini masalah takdir, Pak. Ini masalah takdir. Sampean punya pilihan. Tapi apa yang saya pilih, Pak, Allah tahu apa enggak? Itu yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah maksa apa enggak? Enggak. Paham, Bang? Ini masalah takdir, Pak. Jadi kalau ketika Allah mengatakan pegang teguhlah tali Allah Subhanahu wa taala, sampean diberi kekuatan oleh Allah untuk mengambil dan untuk meninggalkan.
Tapi mana yang sampean ambil Pak? Allah. Itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah mau sampai Allah memaksa sampean untuk mengambil salah satu, bisa apa enggak? Bisa, sangat mudah bagi Allah. Yang menciptakan iblis ya. Apakah Allah tidak tahu bahwa iblis akan bangga? Yang menciptakan Fir'aun siapa? Apakah Allah tidak tahu Pak bahwa Fir'aun akan bangga? Mau bisa enggak Allah memaksa Fir'aun untuk taat kepada Musa? Bisa. Tapi Allah apa? Memberikan kemampuan kepada Fir'aun untuk apa? Untuk taat dan tidak pilihan. Tapi Fir'aun milih tidak. Dan Allah sudah tahu bahwasanya Fir'aun tidak akan. Karena Pak, sebelum Allah menciptakan neraka, Allah sudah tahu siapakah yang akan menjadi penghuni. Paham maksudnya? Insyaallah. Tapi Pak, Rasulullah mengatakan Pak, kulluha finnar, semua kelompok di neraka kecuali satu. Apakah mereka pasti masuk neraka? Apa pasti neraka Pak? Enggak. Itu terancam dengan, bisa jadi mereka punya amalan selama mereka muslim Pak ya, enggak kafir maksudnya. Karena kelompok yang 73 ini enggak keluar dari agama. Mereka tersesat. Tapi masih dalam lingkup apa? Masih bernama muslim. Di neraka apa? Di neraka dulu atau Allah langsung memasukkannya ke surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak memvonis mereka. Itu urusan Allah Subhanahu. Insyaallah Pak, pekan depan kita akan masuk yang ke-6. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.